Israel akhirnya mengerahkan seluruh potensi dominasi militernya dengan senjata paling canggih dan mematikan yang ada di dunia. Terletak di Timur Tengah, Israel menghadapi ancaman yang konstan, dikelilingi oleh negara-negara yang bermusuhan. Situasi ini telah membentuk salah satu kekuatan angkatan laut yang paling siap di dunia, yang mencari keuntungan baik dalam menyerang maupun bertahan terhadap rival-rivalnya. Israel telah maju pesat dalam perlombaan teknologi, mempersiapkan diri untuk konflik masa depan dengan mempertimbangkan berbagai skenario. Selama beberapa abad terakhir, khususnya di bidang militer, Israel telah mengadopsi kemajuan teknologi yang luar biasa. Perang di masa depan mungkin akan melibatkan skuadron elit, pasukan robot, pesawat tempur siluman, serta sistem pertahanan udara canggih. Lalu, teknologi militer apa saja yang dimiliki Israel dan apa alasan dibalik pengembangan senjata-senjata ini? Apakah Israel benar-benar siap menghadapi tantangan dalam konflik yang akan datang? Kami akan menjelaskan semuanya di sini. F-35I Adir. Pesawat tempur F-35, yang dikenal juga dengan nama Adir di Israel, adalah pesawat generasi kelima yang dirancang dengan teknologi siluman atau stealth, kemampuan serangan presisi, dan manuver superior. F-35 dirancang oleh Lockheed Martin dan merupakan salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia. Israel adalah salah satu negara pertama yang memperoleh F-35 dengan kesepakatan pertama yang ditandatangani pada tahun 2010. F-35 pertama kali diterima oleh Israel pada Desember 2016 dan mulai bertugas pada tahun 2017. Israel mengembangkan versi khusus dari F-35 yang dikenal dengan nama F-35I Adir yang disesuaikan dengan kebutuhan taktis dan strategis Israel. Pengadaan pesawat ini merupakan bagian dari upaya Israel untuk memperkuat armada angkatan udara mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman dari negara-negara di sekitarnya, termasuk Iran. Pesawat tempur F-35, yang dikenal dengan nama Adir di Israel, mulai aktif digunakan oleh Angkatan Udara Israel pada Desember 2017 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas tempur negara tersebut. F-35, yang dirancang dengan teknologi siluman, memiliki kemampuan serangan presisi, manuver superior, dan dapat mendukung misi seperti dukungan udara jarak dekat, pengawasan, dan serangan siluman, terutama dalam menghadapi kelompok teroris seperti ISIS dan ancaman dari negara-negara dengan sistem pertahanan canggih seperti Iran. Dengan panjang 15,67 meter, lebar sayap 10,7 meter, dan kecepatan maksimum Mach 1,6, F-35 memiliki jangkauan tempur 2.560 km dan dapat membawa berbagai senjata canggih, termasuk bom pintar dan rudal. Dilengkapi dengan radar AESA dan sistem sensor canggih, F-35 mampu mendeteksi dan melacak target musuh dengan akurasi tinggi, sementara kemampuan siluman dan sistem konektivitas real-time memberikan keunggulan dalam operasi tempur yang memerlukan kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Pesawat ini sangat efektif dalam menghadapi ancaman yang cepat berubah di medan perang dan memberikan keunggulan strategis bagi Israel. Yang kedua, Rex Mk2 Jaguar. Rex Mk2 Jaguar adalah kendaraan robot otonom yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industry, sebuah perusahaan kedirgantaraan milik negara Israel. Kendaraan ini merupakan evolusi dari sistem kendaraan robot militer yang dirancang untuk mendukung operasi di medan yang sulit dan berbahaya, dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko bagi pasukan yang terlibat dalam misi berisiko tinggi. Rex Mk2 merupakan bagian dari armada kendaraan otonom yang dikembangkan oleh AI, yang juga mencakup kendaraan pengintai dan sistem deteksi bom. Kendaraan ini dirancang untuk beroperasi di perbatasan Israel, menghadapi medan yang berat dan memungkinkan pasukan untuk tetap aman saat menjalankan misi seperti pengumpulan intelijen, logistik, evakuasi kombatan yang terluka, serta serangan jarak jauh. Keberhasilan pengujian dan penerapan Rex Mk2 ini memberikan keunggulan taktis yang besar, terutama dalam operasi militer yang memerlukan kendaraan yang mampu beroperasi secara mandiri dan efisien. Rex Mk2 Jaguar adalah kendaraan robot otonom yang memiliki panjang 4,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter dengan berat maksimum 1.300 kg. Kendaraan ini dapat membawa beban hingga 1,3 ton dan memiliki kecepatan maksimum 50 km per jam di medan datar. Ditenagai oleh penggerak roda 4x4, Rex Mk2 dirancang untuk beroperasi di berbagai medan, termasuk di perairan dangkal berkat kemampuan amfibi. Kendaraan ini dilengkapi dengan sensor cerdas untuk pengumpulan intelijen, evakuasi medis untuk kombatan yang terluka, serta platform senjata yang dapat disesuaikan dengan senapan mesin atau senjata lainnya.
Rex Mk2 juga dapat beroperasi secara mandiri atau dikendalikan dari jarak jauh, dengan kemampuan manuver yang baik di medan berat, termasuk medan berbatu atau berlumpur, serta dilengkapi dengan kamera pintar untuk pemantauan dan identifikasi ancaman. Rex Mk2 Jaguar dirancang untuk memberikan fleksibilitas operasional, memungkinkan pasukan untuk menjalankan misi berisiko tinggi dengan lebih aman dan efisien. Kendaraan ini memberikan manfaat besar dalam operasi militer yang melibatkan pengawasan dan serangan jarak jauh, serta di area-area dengan risiko tinggi bagi personel manusia. Pasukan terakhir dalam seri ini, Rex, adalah hasil kolaborasi dengan Tremkarar, perusahaan yang menghususkan diri dalam kendaraan segala medan. Setelah disetujui, Rex akan digunakan untuk berpatroli di perbatasan dan menetralisir ancaman. Meskipun produsen sedang mempertimbangkan kemungkinan menambahkan sensor dan drone untuk situasi pertempuran jangka pendek, penting untuk dicatat bahwa meskipun kemajuan ini menggembirakan bagi penggemar robotika, para pengembang kendaraan ini percaya bahwa perang dengan teknologi otonom seperti ini masih jauh di masa depan. Dalam beberapa dekade mendatang, kemungkinan besar akan ada integrasi lebih lanjut dengan senjata otonom. Namun, meskipun teknologi ini berkembang, manusia masih akan menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan dan manajemen konflik. Yang berikut ada Iron Dome, atau kubah besi, adalah salah satu sistem pertahanan paling canggih dan efektif yang dimiliki Israel. Sistem ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek yang diluncurkan dari Palestina, memberikan perlindungan luar biasa terhadap kota-kota Israel dari ancaman serangan udara. Keberhasilan kubah besi di medan perang tidak dapat diragukan lagi, karena telah menyelamatkan ribuan nyawa selama konflik yang telah berlangsung lebih dari puluhan tahun. Kubah besi diharapkan dapat beroperasi untuk beberapa dekade lagi, dengan keberhasilan yang terus diakui oleh para ahli teknologi militer. Sistem kubah besi, yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dan Israel Aerospace Industry, menggunakan radar pelacakan dan deteksi yang canggih, sistem manajemen pertempuran, dan unit kontrol senjata untuk mendeteksi dan menghancurkan ancaman udara. Sistem ini dapat mencegat roket yang diluncurkan dari jarak 4 km hingga 70 km dan memiliki kemampuan untuk membedakan roket yang akan jatuh di area terbuka dengan yang akan jatuh di daerah berpenduduk. Ini memberikan keunggulan strategis dengan meminimalkan penggunaan amunisi yang tidak perlu dan hanya mencegat ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Selain itu, CH-53K King Stallion adalah helikopter angkut militer yang memiliki kapasitas beban luar biasa dan dirancang untuk mengatasi tantangan berat dalam medan perang modern. Dikembangkan oleh Sikorsky Aircraft, model terbaru ini adalah evolusi dari CH-53E Super Stallion, yang telah beroperasi sejak 1966 dan menjadi tulang punggung angkutan udara militer Amerika Serikat selama lebih dari 5 dekade. Dengan teknologi terbaru, CH-53K menawarkan peningkatan signifikan dalam hal kinerja, kapasitas angkut, dan fleksibilitas operasional dibandingkan dengan pendahulunya. Helikopter ini dilengkapi dengan 3 mesin General Electric G381B yang sangat bertenaga, yang masing-masing dapat menghasilkan lebih dari 5.000 tenaga kuda atau KW. Mesin-mesin ini memberikan daya dorong yang sangat besar, memungkinkan CH-53K untuk mengangkut beban lebih dari 2 kali lipat kapasitas angkut pendahulunya, CH-53E. Dalam misi tempur, CH-53K dapat membawa hingga 16.000 kg muatan eksternal, yang menjadikannya alat yang sangat efisien untuk transportasi logistik di medan perang yang menantang, termasuk wilayah yang terisolasi atau sulit dijangkau. Desain terbaru dari CH-53K juga menawarkan peningkatan penting dalam hal performa terbang. Dengan bilah rotor yang dirancang khusus menggunakan bahan komposit yang lebih kuat namun lebih ringan, helikopter ini dapat terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih stabil, bahkan dalam kondisi cuaca yang ekstrim atau di ketinggian tinggi. Ini sangat penting dalam menjalankan misi penyelamatan atau pengiriman pasukan dan peralatan ke daerah yang sangat terisolasi atau di wilayah yang sering menjadi sasaran serangan musuh. CH-53K King Stallion dirancang dengan daya tahan yang lebih tinggi, termasuk kemampuan untuk bertahan dalam kondisi tempur yang keras. Mesin dan komponen lainnya didesain agar dapat beroperasi dalam suhu ekstrim, baik panas maupun dingin, serta ketahanan terhadap debu dan ketinggian yang tinggi. Sistem kelistrikan dan mekanikal yang lebih maju memungkinkan helikopter ini untuk melakukan misi lebih lama tanpa perlu perawatan intensif, memberikan keunggulan logistik yang sangat diperlukan dalam operasi militer besar. Kemudian ada Unit 888, adalah salah satu regu dari pasukan elit dari Israel, yang didirikan pada tahun 2019 untuk menangani operasi taktis dan strategis yang lebih kompleks.
Unit ini adalah salah satu elemen penting dari kekuatan tempur Israel yang berfokus pada operasi-operasi rahasia dan misi-misi yang sangat sensitif. Unit 888 dibentuk dengan tujuan untuk menanggapi kebutuhan pasukan pertahanan Israel dalam menghadapi ancaman yang semakin beragam dan canggih di medan perang modern. Anggota unit ini dipilih melalui proses seleksi yang sangat ketat, baik secara fisik maupun mental, dengan tujuan untuk membentuk individu yang dapat menghadapi tantangan ekstrim baik di dalam maupun di luar medan pertempuran. Pelatihan untuk menjadi anggota unit 888 sangat intensif dan mencakup berbagai disiplin ilmu militer. Para calon anggota harus menguasai berbagai keterampilan, mulai dari perang infanteri dan taktik anti-tank, hingga pengumpulan intelijen yang sangat krusial untuk operasi-operasi militer yang berorientasi pada informasi dan pengintaian. Mereka juga dilatih dalam berbagai bentuk pertempuran udara, yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi bersama dengan pasukan udara atau mengkoordinasikan serangan udara dengan pasukan darat. Pelatihan ini mempersiapkan mereka untuk beroperasi dalam segala situasi medan perang, dari pertempuran konvensional hingga misi-misi yang lebih halus, seperti gangguan pengiriman senjata dan penghancuran fasilitas strategis. Selama pelatihan mereka, anggota unit 888 tidak hanya dilatih dalam keterampilan tempur dan taktis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan mental yang diperlukan untuk menghadapi tekanan ekstrim dalam situasi perang yang sangat kompleks. Proses seleksi yang panjang memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang luar biasa yang akan lolos dan diterima sebagai anggota unit. Para anggota unit ini juga diajarkan untuk bekerja dalam tim yang sangat terkoordinasi, karena banyak dari misi mereka melibatkan operasi yang memerlukan komunikasi yang sangat rapat dan eksekusi yang sangat presisi. Di samping itu, salah satu terobosan teknologi terbaru dalam sistem pertahanan Israel adalah Skylar 3D Shamin, drone hibrida terbaru yang dikembangkan oleh Elbit Systems. Drone ini merupakan generasi terbaru dalam lini drone taktis milik Israel yang dirancang khusus untuk mendukung misi pengawasan dan perolehan intelijen secara real-time, dua aspek yang sangat penting dalam menghadapi ancaman modern yang terus berkembang. Salah satu fitur utama dari Skylar 3D adalah sistem propulsi hibridanya yang menggabungkan mesin listrik dan pembakaran internal, memungkinkan drone ini beroperasi dengan efisiensi yang luar biasa dan daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan drone konvensional. Keunggulan utama dari Skylar 3D Shamin terletak pada kemampuannya untuk beroperasi hingga 20 jam dalam berbagai kondisi ekstrim, termasuk suhu tinggi, angin kencang, dan medan yang sulit dijangkau. Kemampuan daya tahan ini memberikan keunggulan besar dalam misi pengumpulan intelijen jangka panjang, yang sangat penting dalam konflik modern di mana informasi waktu nyata sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan taktis yang cepat dan tepat. Dengan kemampuan untuk terbang dalam durasi yang lebih lama, drone ini dapat terus memantau dan mengumpulkan data vital tanpa perlu sering kembali ke pangkalan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Skylar 3D dilengkapi dengan sensor inframerah ganda yang canggih, memungkinkan pemantauan dan identifikasi target dalam segala kondisi pencahayaan, baik siang maupun malam. Sensor ini memberikan visibilitas superior di medan perang yang seringkali gelap atau tertutup oleh kabut, debu, atau cuaca buruk. Dalam hal ini, drone ini tidak hanya mampu mendeteksi pergerakan musuh, tetapi juga mengidentifikasi ancaman yang lebih tersembunyi, seperti kendaraan berperisai atau posisi yang dibentengi dengan baik, memberikan pasukan Israel keuntungan strategis di lapangan. Kemampuan komunikasi canggih yang dimiliki Skylar 3D memungkinkan drone ini untuk tetap terhubung dengan pusat komando meskipun berada di lokasi yang jauh atau sulit dijangkau. Komunikasi yang efisien dan terus-menerus sangat penting dalam misi pengawasan jangka panjang, di mana drone harus mengirimkan data intelijen secara langsung ke pasukan darat atau pusat komando untuk memungkinkan respons yang cepat terhadap ancaman yang terdeteksi. Dengan kemampuan untuk melakukan operasi secara mandiri, Skylar 3D dapat berfungsi dalam misi-misi yang memerlukan waktu operasional yang lama tanpa mengorbankan koordinasi atau ketersediaan data real-time. Lebih dari sekadar alat pengumpulan intelijen, Skylar 3D juga dirancang untuk bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan ancaman dan gangguan. Dengan kemampuan manuver yang presisi dan daya tahan tinggi, drone ini dapat melaksanakan misi di atas medan perang yang sangat dinamis, termasuk wilayah yang dihuni oleh kelompok teroris atau dalam kondisi yang rawan terhadap serangan musuh. Yang tak kalah penting adalah Iron Lightning, atau yang lebih dikenal dengan nama Iron Beam, sebuah sistem pertahanan udara revolusioner yang memanfaatkan teknologi laser untuk menghancurkan berbagai ancaman udara, termasuk roket, mortir, dan kendaraan udara tak berawak. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 dan dikembangkan melalui penelitian intensif selama 5 tahun,
yang melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan Israel dan Amerika Serikat. Iron Beam mengandalkan senjata laser canggih dengan daya output yang berkisar antara 100 hingga 150 kW, yang memungkinkan penghancuran target dalam waktu hanya 4 hingga 5 detik setelah tembakan. Kecepatan respons yang luar biasa ini membuatnya menjadi senjata yang sangat efektif untuk menghadapi ancaman yang datang secara cepat dan mendalam, terutama dalam konflik yang melibatkan peluncuran roket atau serangan mortir dalam jumlah besar. Salah satu keunggulan terbesar dari Iron Beam adalah kemampuannya untuk mencegat ancaman udara dari jarak hingga 7 km, menjadikannya sistem pertahanan yang sangat efisien dalam melindungi wilayah Israel dari serangan udara yang diluncurkan dari jarak jauh. Kemampuan ini menjadi semakin penting dalam konteks ancaman modern, di mana serangan roket dan drone yang diluncurkan dari wilayah musuh dapat mencapai target dengan sangat cepat. Iron Beam mampu mengidentifikasi dan menghancurkan ancaman ini dengan presisi yang sangat tinggi, bahkan sebelum roket atau mortir tersebut bisa mencapai sasaran yang dilindungi, sehingga mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa di wilayah yang terancam. Sistem Iron Beam juga menawarkan keunggulan signifikan dalam hal biaya operasional. Setiap tembakan laser Iron Beam hanya memerlukan biaya sekitar $3.500, jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya penggunaan pencegat tradisional seperti rudal Tamir yang digunakan dalam sistem Iron Dome. Sebagai perbandingan, tembakan rudal tradisional untuk pencegatan dapat mencapai biaya puluhan ribu dolar per tembakan, yang membuat Iron Beam jauh lebih hemat biaya, terutama ketika menghadapi ancaman besar dalam skala besar. Hal ini memberikan Israel keuntungan ekonomi yang penting dalam mempertahankan anggaran militer dan memungkinkan pengoperasian sistem pertahanan udara secara lebih luas dan berkelanjutan, meskipun dalam skenario serangan bertubi-tubi. Keunggulan biaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Dengan pencegat tradisional yang biaya operasionalnya sangat tinggi, negara yang menghadapi serangan besar dari roket atau mortir seringkali harus menghitung secara cermat kapan dan bagaimana menggunakan sistem pertahanan tersebut. Sebaliknya, Iron Beam memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel dan responsif, di mana pencegatan dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah, tanpa harus mengorbankan efisiensi atau efektivitas. Selain efisiensi biaya, Iron Beam memiliki keuntungan tambahan yang sangat penting dalam perang perkotaan dan daerah padat penduduk. Karena teknologi laser bekerja dengan menghancurkan target secara langsung, tidak ada puing-puing berbahaya yang jatuh ke area yang dilindungi setelah serangan dilakukan. Ini sangat mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut akibat pecahan dari roket atau mortir yang dihancurkan di udara, yang seringkali bisa jatuh dan membahayakan warga sipil. Dalam konteks ini, Iron Beam memberikan solusi yang lebih aman untuk mempertahankan wilayah teritorial Israel tanpa menambah risiko bagi penduduk sipil, yang sangat penting dalam operasi militer yang harus meminimalkan kerugian manusia. Iron Beam juga dapat diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara lainnya, seperti Iron Dome dan Arrow, membentuk sistem pertahanan udara terintegrasi yang sangat kuat. Dalam sistem pertahanan terpadu ini, Iron Beam berfungsi sebagai lapisan tambahan untuk menghadapi ancaman yang lebih kecil dan lebih cepat, sementara sistem seperti Iron Dome menangani ancaman yang lebih besar dan lebih jauh. Dengan menggunakan berbagai sistem yang saling melengkapi, Israel dapat memastikan bahwa wilayah mereka terlindungi dari berbagai jenis ancaman dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel. Selain itu, kemampuan Iron Beam untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca juga menambah nilai tambah dari sistem ini. Senjata laser tidak dipengaruhi oleh hujan, kabut, atau salju, yang seringkali menghambat efektivitas sistem pencegatan tradisional berbasis rudal. Seperti kemampuannya untuk beroperasi di hampir semua kondisi cuaca, Iron Beam menjamin perlindungan yang lebih handal terhadap serangan udara yang dapat terjadi kapan saja. Secara keseluruhan, Iron Beam adalah salah satu contoh paling canggih dari teknologi pertahanan udara yang mengubah paradigma cara negara melindungi wilayahnya dari ancaman udara.